Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menulis teks persuasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan daya tarik isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Dalam bab teks persuasi ini, kita sudah mempelajari menemukan ajakan dalam teks persuasi, menyimpulkan isi teks persuasi, dan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, bagi kalian yang ingin mereview atau melihat kembali, mempelajari kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok atas ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari menulis teks persuasi. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita lanjut ke materi menulis teks persuasi. Langkah-langkah menulis teks persuasi merupakan tahapan mengungkapkan pikiran seseorang yang dituangkan ke dalam sebuah teks atau gagasan umum. Langkah-langkah menulis teks persuasi yang pertama, menentukan tema atau bujukan utamanya. Yang kedua, mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa pendapat atau fakta. Langkah yang ketiga, menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasi sebagai berikut, yaitu terdiri dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengembangan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Langkah yang kelima, langkah terakhir, yaitu mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasi yang lengkap dengan memperhatikan kebahasaannya. Nah, sampai di sini kalian sudah paham langkah-langkah menulis teks persuasi? Oke, kalau sudah paham, maka kalian perhatikan contoh teks berikut. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai terasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan nonton televisi minimal 10 menit, berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Nah, dilihat dari isinya, teks ini menyampaikan bujukan-bujukan. Nah, hal itu terlihat dari kata-kata yang digunakannya. Contohnya, belajarlah,
pusatkan pikiran, berhentilah, kemudian belajarlah. Nah, dengan karakteristiknya seperti itu, maka teks ini tergolong ke dalam bentuk persuasi. Nah, kalau kita ingin menulis teks persuasi seperti contoh ini, maka kita harus menentukan tema terlebih dahulu, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian setelah itu membuat perincian-perinciannya. Nah, sebagai contoh dari teks persuasi yang sudah kita baca tadi, temanya itu ajakan belajar dengan baik. Kemudian perinciannya berdoa sebelum belajar, memusatkan pikiran, menenangkan otak, menonton televisi, berdiri, duduk rileks, mengelilingi ruangan, dan menggerak-gerakan badan. Nah, sampai di sini kalian sudah mendapat gambaran cara menulis teks persuasi. Oke, untuk lebih mematangkan pemahaman kalian, mari lanjut ke contoh yang kedua. Pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit daya tidak dilayani dengan ramah. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap, sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Oleh karena itulah, pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Nah, dari teks atau paragraf berikut ini berbeda dengan contoh teks persuasi sebelumnya. Karena dalam teks persuasi yang ini kalimatnya itu berupa pendapat atau fakta. Sedangkan contoh yang tadi itu kalimatnya berupa bujukan. Nah, kalau yang ini berupa fakta atau pendapat. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memperkuat bujukan yang akan disampaikan pada bagian akhir. Nah, kalau tanpa didahului fakta ataupun pendapat seperti itu, maka nanti pembaca akan sulit untuk terpengaruh. Oke, kita lihat ya. Nah, dalam teks yang tadi itu terdapat fakta dan juga pendapat. Contoh yang pertama itu ada kalimat pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit daya tidak dilayani dengan ramah. Fakta yang kedua, dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Kemudian fakta yang ketiga, para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. Dan fakta yang keempat, fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap, sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit. Nah, kemudian dalam teks persuasi tadi juga dilengkapi dengan bujukan. Bujukannya itu ada pada kalimat terakhir dengan bunyi kalimatnya, pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Nah, itulah langkah-langkah dalam menulis teks persuasi. Tadi juga sudah disediakan dua contoh yang berbeda ya.
Semoga kalian mendapat gambaran dan juga lebih paham tentang langkah-langkah menulis teks persuasi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kontribusinya, atas semangatnya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.